Shalom, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama adalah saya sendiri atas nama Yeri Ambrosius Betano. Yang kedua Saudari Yesi Yonai. Yang ketiga Saudari Raisa Buan. Yang keempat Saudara Sintia Langmau. Yang kelima Saudara Yesir Pinis. Yang keenam Saudara Nila Mohing. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gerakan kemandirian gereja dan perkembangan aliran gereja di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang gerakan kemandirian gereja di Indonesia. Perkembangan Injil dan gereja-gereja di Kalimantan sejak tahun 1860-an. Jadi, usaha sending di Kalimantan sudah dimulai sejak awal, kira-kira bersamaan waktu dengan yang di Jawa, serta Sulawesi dan sebelum di Tapanuli. Oleh karena itu, harapan dari sending ialah supaya yang ada di pedalaman dapat dikristenkan seluruhnya, sehingga Dayak dapat dicantumkan dalam satu gereja suku yang besar, sama seperti yang terjadi pada orang Batak di Sumatera Utara dan dengan orang Toraja di Sulawesi Selatan. Maka di Kalimantan, gereja Kristen tetap merupakan satu minoritas kecil yang terbagi atas beberapa lembaga gereja dan tidak berhasil memengaruhi adat, maka iman Kristen dianggap sebagai pola pemikiran lama. Baik, saya Reisa Odelia Buan akan melanjutkan materi dari teman saya. Periode 1860 sampai 1942, orang-orang Kristen Protestan Indonesia. Pada tahun 1938, agama Kristen sudah tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Walaupun belum secara merata, para Zending tetap bersekutu dengan penguasaan kolonial. Alasan psikologis bahkan kini lebih kuat lagi dibandingkan abad ke-19. Disebutkan pengaruh semakin terasa bahkan sampai ke pelosok. Kadang-kadang gejala sinkretisme itu menjelma dalam gerakan mesianis. Dalam usaha pekabaran Injil, para utusan Injil Eropa didampingi oleh sejumlah besar tenaga Indonesia. Hasil pengamatan Zending, ikatan yang menghubungkan orang-orang yang hidup dengan nenek moyang sangat susah. Iman Kristen sempat disebut mitos. Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang gereja-gereja di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Ketika Zending meninggalkan anak asuh mereka sudah meninggalkan tata gereja yang bersifat presbiteral. Permasalahan yang dialami gereja di bidang keuangan langsung berhubungan dengan para Zending. Dalam hal tata kebaktian, yang paling mampu bertahan ialah warisan para Zending yang berpola Calvins atau Lutheran atau juga kebangunan. Dalam hal pengakuan iman, Zending dan gereja-gereja kontinental telah bertindak dengan sangat hati-hati. Pada saat itu, hubungan gereja-gereja induk di Eropa tetap terpelihara. Di samping ikatan dengan para induk, gereja-gereja di Indonesia sejak tahun 1950-an menjalin hubungan dengan gereja-gereja lain. Setelah tahun 1945, jenis kesalehan yang telah diwariskan para penginjil dari Eropa tetap menjadi dasar kerohanian. Tanggapan masyarakat yang bukan Kristen tentang gerakan kemandirian gereja. Masyarakat yang bukan Kristen tidak suka melihat kalau anggota-anggota masyarakat itu masuk Kristen. Dalam lingkungan agama suku, pertentangan itu dicetuskan terutama oleh kekhawatiran kalau penolakan orang Kristen untuk turut menyelenggarakan upacara untuk nenek moyang dan untuk memelihara adat seutuhnya
akan membuat marah nenek moyang dan demikian akan mendatangkan malapetaka. Agaknya pada masa 1860 sampai 1942 tidak pernah terjadi pembunuhan, paling tidak secara terbuka, atas diri seorang Kristen. Pun di daerah pada masa pemerintah di kolonial tidak berkuasa. Sebaliknya, yang sering berlangsung ialah pemoikotan secara ekonomis. Dari sudut pandang rakyat, Sinding tetap bersekutu dengan penguasa kolonial. Alasan psikologi bahkan lebih kuat lagi ini daripada sebelum abad ke-19. Disebabkan pengaruh peradaban Barat semakin terasa sampai ke pelosok, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman dan yang masih menganut agama dan kebudayaan nenek moyang. Orang Irian, Poso, dan lain-lain cenderung untuk memandang enteng orang kulit putih yang belum fasih berbicara. Orang yang tidak memiliki kepandaian yang perlu untuk menyambang hidup di tengah rimba raya. Mereka tertarik karena ia bersama mereka menghadapi bahaya musuh yang menyerang kampung, bahaya ombak di laut. Geisler di Irian pun adanya rasa hormat bagi pribadi pekabaran Injil itu belum berarti mereka rela untuk menerima agama yang dibawanya. Ada yang masuk berdasarkan perkembangan ekonomis, yakni karena agama Kristen yang tidak mengenal kurban hewan dan sebagainya, merupakan agama yang murah dibandingkan dengan agama nenek moyang. Kita perlu memperhatikan orang-orang perseorangan yang terutama terdapat di Pulau Jawa, yang sudah lama mencari kebenaran agama, air jernih, dan yang menemukannya di dalam Injil. Dalam kisah mengenai petualang rohani, tokoh-tokoh itu biasanya mimpi memainkan peranan besar. Orang masuk Kristen karena terpaku oleh pribadi dan pesan Sinding Barat itu, melainkan karena pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri yang berakar dalam lingkungan agama, kebudayaan, dan politis mereka sendiri. Jadi dari materi yang kami bahas dapat disimpulkan bahwa bagi gereja-gereja Protestan di Indonesia menjadi gereja mandiri adalah salah karena satu tujuan penting yang dicapai. Hal ini dilatari oleh latar belakang gereja-gereja tersebut yang merupakan hasil pekerjaan dari badan misi atau Zending dari Eropa. Demikian hasil diskusi kami, dan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.